Cerita dimulai, pagi yang cerah menyinari kota, namun udara masih menyisakan sisa-sisa dingin musim dingin yang menusuk pulang. Barry menghela napas panjang hingga uap napasnya terlihat, ia mengeluh karena musim semi yang dinanti tak kunjung terasa hangat. Rodi berdiri di dekatnya, ia menatap langit dan memperkirakan bahwa cuaca akan berubah menjadi panas saat siang tiba. Barry sedang sakit dan terpaksa berdiam diri, ia meminta Rodi dan Zeno untuk berhati-hati saat mereka pergi mengemis. Rodi merasa frustrasi karena direktur tetap memaksa mereka mencari won di luar, meskipun cuaca sedang sangat buruk. Barry memanggil Zeno dan menanyakan apakah wanita bangsawan itu akan bersedia membantu mereka jika mereka meminta. Barry merasa wanita itu tampak baik kepada para pelayannya, sehingga ia yakin wanita itu tidak akan mengusir mereka. Wanita bangsawan itu tampak berjalan di kejauhan, memicu harapan di hati anak-anak panti asuhan tersebut. Keajaiban terjadi saat mereka mendapatkan koin-koin berharga, membuat mata mereka berkaca-kaca karena rasa syukur yang mendalam. Rodi berseru kegirangan saat menyadari mereka berhasil mengumpulkan 20 delo, sebuah jumlah yang sangat besar bagi mereka. Rodi merasa heran dengan keberuntungannya, ia mengaku belum pernah mendapatkan uang sebanyak ini sebelumnya dalam hidupnya. Barry memuji kemampuan Rodi yang tidak pernah gagal, lalu ia tersenyum misterius saat Rodi bertanya bagaimana ia bisa tahu hasil tersebut. Mata Barry terbelalak melihat sebuah tas yang terbuka, memperlihatkan tumpukan koin emas yang berkilauan di dalamnya. Barry yang berambut merah menunduk dalam diam, mengenang masa lalunya saat ia pertama kali ditinggalkan di panti asuhan. Ia mengingat para pengasuh yang saling berselisih pendapat mengenai kapan tepatnya Barry mulai tinggal di panti asuhan tersebut. Bagi Barry, setiap hari hanyalah tentang bertahan hidup dengan semangkuk sup yang lebih banyak airnya daripada isinya. Barry menyadari bahwa panti asuhan tempatnya tinggal menyimpan begitu banyak keburukan yang tersembunyi. Ia pun bertanya-tanya dengan getir, berapa banyak air yang sengaja mereka campurkan ke dalam sup yang encer itu? Kehidupan di sana sungguh menyiksa, mulai dari selimut kotor yang dilempar ke kamar hingga tindakan kekerasan yang sudah menjadi hal lumrah. Berteriak karena hal-hal sepele adalah makanan sehari-hari, sebuah penderitaan yang harus terus Barry lalui. Namun, di balik pengelolaan panti asuhan yang tampak rapi dari luar, kenyataannya sangatlah kelam dan eksploitatif. Direktur sengaja mencegah anak-anak untuk diadopsi agar mereka tetap bisa dikirim ke jalanan untuk mengemis demi keuntungan pribadinya. Barry menyadari nasib buruk itu karena ia memiliki kemampuan mata istimewa yang mampu melihat benda-benda yang dibawa orang lain. Sebuah amplop misterius dengan segel lili merah menjadi bukti nyata dari kesepakatan yang baru saja terjalin. Direktur meletakkan tangannya di atas kepala Barry, mencoba memberikan kesan perlindungan palsu yang menutupi niat jahatnya. Direktur berbisik kepada Barry agar tidak membocorkan rahasia mereka kepada siapapun, berjanji akan menjaganya dengan penuh kepalsuan. Barry membatin dengan sinis, menyadari bahwa janji perlindungan itu hanyalah omong kosong karena direktur justru terus meneksploitasinya di jalanan. Perut Barry merintih lapar, mengingatkannya pada penderitaan panjang yang harus ia tanggung setiap harinya. Berkat kemampuan clairvoyance, Barry mampu mengumpulkan uang meski rasa lelah dan lapar terus menghimpit tubuh kecilnya. Barry teringat bagaimana ia berusaha berbagi dengan Rodi dan Zeno karena ia tahu hukuman kejam menanti jika mereka gagal membawa uang bagi direktur. Barry meratapi nasibnya, merasa tidak habis pikir mengapa direktur tega membiarkan seorang anak kelaparan selama 3 hari penuh. Barry berjalan gontai, berharap bisa menemukan sisa roti di toko yang kini telah tertutup rapat. Barry terduduk lemas di depan toko yang tutup, merasa putus asa hingga muncul keinginan untuk menggunakan tabungan daruratnya. Barry menangis terseduh-seduh, mempertanyakan kapan direktur akan menerima hukuman atas segala perbuatan kejam yang telah dilakukan terhadapnya. Barry meringkuk di sudut jalan, memeluk tubuhnya sendiri karena rasa lapar yang teramat sangat. Dalam hati, Barry memohon agar ada seseorang yang datang untuk menghukum direktur yang kejam itu. Ia merintih pelan, berharap bisa mendapatkan sepotong roti untuk mengganjal perutnya yang kosong. Barry hanya ingin menjalani sisa hidupnya tanpa harus terus-menerus merasakan siksaan kelaparan. Tiba-tiba, seorang pria asing menyapanya dengan panggilan lembut membuat Barry mendongak dengan tatapan penuh tanda tanya. Air mata berlinang di pelupuk mata Barry saat ia menatap pria dengan mata merah itu, Eccles. Eccles berdiri di hadapan Barry dengan aura misterius, memancarkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Barry tertegun, terpaku menatap wajah Eccles yang sangat tampan, seolah ia adalah perwujudan sosok yang agung. Hati Barry berdegu kencang karena tidak percaya, bertanya-tanya apakah sosok ini benar-benar datang untuknya. Eccles menunduk dan bertanya dengan nada tenang, memastikan apakah Barry memang sedang merasa lapar. Barry mengangguk antusias, mengaku bahwa ia sangat lapar, sementara Eccles mulai berjongkok di depannya. Eccles kemudian bertanya siapa namanya, dan Barry pun menjawab dengan jujur bahwa namanya adalah Rodi. Eccles menatap Barry dengan senyum lembut sambil menyodorkan sepotong makanan, bertanya apakah anak itu menginginkannya. Barry yang kelaparan menyantap makanan pemberian Eccles dengan lahap, lalu dengan lugu menjawab bahwa dirinya baru berusia 7 tahun. Setelah perutnya terisi penuh, Barry bersendawa kecil dan merasa kenyang, sementara Eccles mengajaknya untuk memulai percakapan serius. Eccles mengeluarkan sebuah bungkusan kain kecil dari sakunya, membuat Barry menatap benda itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Barry bertanya kepada Eccles apa isi di dalam bungkusan tersebut karena ia tidak bisa menebak benda apa yang disembunyikan pria itu. Eccles menjelaskan bahwa isinya adalah permata, namun Barry mengaku tidak tahu jenis permata apa yang sedang ia lihat. Eccles memberitahu Barry bahwa itu adalah batu rubi yang sangat berharga, dan Barry pun menyadari betapa mahalnya benda tersebut. Eccles memuji kemampuan Barry dengan bertanya apakah kedua batu itu adalah rubi, atau mungkin ada perbedaan di antara keduanya. Barry menatap tajam ke arah permata tersebut dan menyadari bahwa keduanya memang rubi, namun yang berukuran kecil tampak sedikit lebih gelap.
Eklis merasa terkesan dan bertanya apakah Barry sudah mengetahui jawaban tersebut bahkan sebelum ia menunjukkannya secara langsung. Eklis memperkenalkan dirinya sebagai Eklis, sementara Barry menatapnya dengan bingung karena belum mengetahui siapa pria di hadapannya. Eklis kemudian mengulurkan tangannya ke arah Barry, seolah ingin memulai sebuah kesepakatan atau ajakan yang lebih jauh. Eklis menatap Barry dengan tatapan tajam, lalu menawarkan pekerjaan secara tiba-tiba kepada anak kecil yang kelaparan itu. Barry tertegun mendengar tawaran Eklis, bahkan pria itu menjanjikan imbalan besar jika pekerjaan tersebut berhasil dilakukan. Barry merasa bingung dan curiga, mengapa seorang pria dewasa seperti Eklis mengajaknya bekerja sama dalam urusan orang dewasa? Namun, secerca harapan muncul di benak Barry, membayangkan kehidupannya yang mungkin akan berubah dan tidak perlu lagi mengemis di jalanan. Barry memberanikan diri bertanya dengan penuh keraguan, mempertanyakan bagaimana ia bisa memberikan kepercayaan kepada orang asing seperti Eklis. Eklis tampak terkejut mendengar pertanyaan polos namun kritis dari Barry, membuatnya harus berpikir keras untuk menjawab anak itu. Barry yang ragu menatap pria di hadapannya, mempertanyakan bagaimana ia bisa memberikan kepercayaannya begitu saja kepada orang asing. Eklis berjongkok di hadapan Barry, menatapnya dengan intens dan bertanya apakah gadis kecil itu benar-benar tidak mengenali siapa dirinya. Barry menggelengkan kepalanya dengan polos, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok pria yang berdiri di hadapannya. Eklis memperkenalkan dirinya sebagai Eklis Steel Childs, membuat Barry tertegun sejenak karena nama tersebut terdengar sangat asing baginya. Eklis menjelaskan bahwa wilayah Childs adalah pusat perputaran uang di ibu kota, dan penguasa wilayah tersebut dikenal sebagai Lord of Childs. Bayangan Eklis berdiri dengan gagah di bawah panci kebesaran, sosok yang dikenal sebagai pribadi yang luar biasa kaya dan berkuasa. Barry terkejut luar biasa saat menyadari bahwa pria di depannya adalah Lord of Childs yang selama ini ia dengar namanya. Eklis menegaskan bahwa tanah yang dipijak Barry saat ini adalah miliknya sepenuhnya, menunjukkan kekuasaan mutlak yang ia miliki. Barry yang terkejut segera berdiri, ia bertanya dengan antusias apakah Eklis adalah bos besar di wilayah Childs tersebut. Eklis hanya tersenyum tipis dan mengusap kepala Barry dengan lembut, mengabaikan pertanyaan gadis itu tentang bagaimana ia harus memanggilnya. Eklis meyakinkan Barry bahwa ia bukanlah tipe orang yang tega menipu seorang anak kecil demi kepentingan apapun. Barry merenung sejenak, ia tahu direktur sangat iri pada kekayaan Childs, namun ia memilih untuk percaya karena tawaran makanan dan perlindungan yang nyata. Eklis menekan Barry dengan ancaman bahwa rumor tentang kekikiran Tuan Childs akan menyebar jika ia tidak membayar rotinya. Meskipun merasa tertekan, Barry hanya bisa menatap Eklis dengan bingung saat pria itu mempertanyakan apakah dirinya sudah benar-benar percaya. Barry terperanjat saat Eklis menagih pembayaran roti, dan dengan polos ia mengaku tidak memiliki uang sepeser pun. Eklis menatap tajam, memperingatkan Barry untuk merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi debitur termuda di guild mereka. Barry yang ketakutan mencoba membela diri dengan terbata-bata, mengingatkan Eklis bahwa pria itulah yang memberinya roti tersebut. Suasana berubah menjadi tegang saat Barry bertanya siapa yang menyuruh Eklis membawanya, sementara aura kemarahan menyelimuti mereka. Barry merasa ketakutan, ia bahkan membatin bahwa Eklis bukanlah sosok penyelamat, melainkan iblis yang menakutkan. Barry gemetar hebat dan menolak dengan tegas, merasa terjebak dalam situasi yang sangat merugikan dirinya. Barry meremas tangannya dengan cemas, lalu memberanikan diri bertanya apakah pekerjaan ini berbahaya bagi dirinya. Eklis menanggapi dengan tenang, ia menegaskan bahwa Barry hanya perlu menjawab apa yang dilihatnya tanpa perlu khawatir. Barry teringat pesan Rowdy untuk merahasiakan kemampuan clairvoyancy, sebuah kenangan yang kini membayangi pandangannya. Eklis kembali menagih roti di kantung Barry, sementara Barry membalas bahwa ia sudah kelaparan selama 3 hari dan membutuhkan makanan itu. Eklis memberikan roti kepada Barry yang menerimanya dengan penuh rasa kagum. Eklis berkomentar bahwa tubuh Barry yang kecil tidak efisien, membuat sang gadis tertegun sejenak. Barry bertanya mengenai maksud efisiensi, namun Eklis hanya menyuruhnya untuk segera menghabiskan roti tersebut. Barry merenung dalam hati bahwa Eklis tidak terlihat jahat, apalagi pria itu bersedia memberinya makanan. Barry bertekad untuk menerima tawaran tersebut dan bersiap mengikuti Eklis demi kehidupan yang lebih baik. Dengan semangat, Barry menyatakan kesiapannya untuk bekerja sebagai bawahan Eklis. Barry memegang dadanya dengan antusias, memohon agar Eklis segera memberinya pekerjaan. Sebuah kereta mewah berhenti di depan bangunan megah, menandakan kedatangan mereka di tempat tujuan. Eklis memberikan perintah kepada Gembil untuk membantu Barry turun dari kereta dengan perhatian. Gembil memperhatikan Barry dengan ragu karena tubuh gadis itu yang terlalu kecil untuk ukuran seorang pekerja. Barry kesulitan melangkah turun dari kereta karena kakinya yang pendek, sementara Gembil terus memperhatikannya. Gembil bertanya kepada Eklis apakah pria itu benar-benar berniat membawa Barry untuk bekerja di guild. Eklis menatap tajam dengan aura intimidasi, mempertanyakan apakah ia harus mengulang ucapannya kepada seseorang. Gembil hanya bisa menunduk patuh dan membalas dengan nada suara yang penuh rasa hormat. Barry menatap Eklis dengan perasaan cemas, sementara tangannya yang kecil menggenggam erat ujung pakaiannya. Ia merasa tidak nyaman berada di dekat pria misterius itu. Sebuah sepatu yang tampak kotor dan usang melayang jatuh di dekat Eklis yang berdiri angkuh. Eklis memperhatikan benda itu dengan tatapan datar dan dingin. Barry tanpa sengaja menjatuhkan sepatunya hingga menggelinding di antara Eklis dan Gembil. Suasana mendadak menjadi hening dan canggung. Eklis dengan gerakan cepat dan tegas menginjak sepatu kotor tersebut hingga hancur berkeping-keping. Tindakan itu mengejutkan semua orang yang ada di sana.
Barry terdiam membeku melihat sepatunya hancur di bawah kaki Eklis. Ia merasa ketakutan dan bingung dengan kejadian yang berlangsung begitu cepat. Barry berteriak histeris saat melihat sepatunya hancur. Ia tidak menyangka Eklis akan bertindak sekejam itu. Eklis hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Barry menahan amarah dan kesedihan yang meluap di dalam hatinya. Eklis memperhatikan reaksi gadis kecil itu dengan tatapan yang tajam. Gembil merasa tidak percaya dengan perilaku Barry yang berani menunjukkan emosi di depan tuannya. Ia menatap Barry dengan penuh keheranan. Eklis memerintahkan Gembil untuk melepaskan sesuatu yang sedang dipegangnya dengan nada suara yang dingin dan mutlak. Gembil segera menyanggupi perintah tersebut tanpa ragu. Gembil tampak kebingungan dengan instruksi mendadak dari Eklis. Ia terdiam sejenak mencoba mencerna perintah itu. Suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Eklis memberikan sepasang sepatu baru yang tampak mewah kepada Barry. Gadis kecil itu kini berdiri dengan sepatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Eklis tampak menahan emosi yang meluap-luap, sementara Barry yang kebingungan hanya bisa memanggilnya dengan ragu. Eklis berjalan di depan, ditemani Gembil yang mengapit Barry di sisi lain menuju sebuah bangunan megah. Mata Barry berbinar lebar melihat kemewahan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Bangunan itu adalah markas guild yang sangat besar, tempat di mana berbagai pekerjaan sulit diselesaikan. Barry melangkah dengan takjub, mengagumi lantai yang begitu halus dan karpet empuk di bawah kakinya. Ia terpana melihat pilar-pilar batu yang tampak kokoh dan sangat megah di hadapannya. Barry tidak bisa menyembunyikan kekagumannya akan kemewahan guild yang begitu luar biasa. Meski merasa aneh dengan keberadaan patung-patung yang menurutnya mengerikan, Barry tetap terpesona dengan tempat itu. Barry bertanya dengan polos apakah Eklis adalah orang terkaya di Kekaisaran, namun Eklis hanya menjawab dengan misterius. Gembil segera meraih tangan Barry untuk menggendongnya agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Eklis mengangkat tubuh kecil Barry dengan sigap, membuat gadis itu tersenyum lebar karena merasa senang. Barry merasa sangat senang dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepadanya. Eklis menatap Barry dengan senyuman tipis yang penuh misteri di wajahnya. Eklis dan Gembil membawa Barry melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan yang megah dan mewah. Barry memperhatikan sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah ia berada di ruangan kecil atau kotak yang besar. Gadis kecil itu terdiam sejenak, matanya terpaku pada dua pintu besar yang berdiri kokoh di hadapannya. Barry yang merasa bingung kemudian bertanya kepada Eklis mengenai apa yang sebenarnya ada di balik pintu-pintu tersebut. Eklis menanggapi pertanyaan itu dengan raut wajah yang menggelap. Ia mengumpat kesal terhadap sosok yang disebutnya sebagai kakek gila. Barry hanya bisa terdiam dan kebingungan, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi di sekitarnya. Eklis duduk di mejanya, merenungkan reputasi Childs yang dikenal mampu menyelesaikan segala permintaan sulit, bahkan bagi mereka yang sering diremehkan. Seorang pria tua berdiri di hadapan Eklis, mengeluh tentang beban kerja yang luar biasa berat dan tugas-tugas yang terus dilimpahkan kepadanya. Pria tua itu merasa kewalahan, namun Eklis dengan tenang menegaskan bahwa tempat ini bukanlah toko pinggir jalan yang bisa disepelekan. Eklis menyatakan bahwa biaya bukanlah masalah, karena ia sudah tidak memiliki pewaris untuk hartanya dan tidak mungkin membawanya ke liang lahat. Pria tua itu menawarkan untuk memberikan seluruh hartanya kepada Eklis, asalkan keinginan terakhirnya dapat segera dikabulkan sebelum ia pergi selamanya. Eklis menatap pria itu dengan tatapan tajam, bertanya dengan rasa penasaran tentang seberapa besar sebenarnya kekayaan yang pria tua itu miliki. Pria tua itu menyebutkan angka 1 miliar libra sebagai permulaan, membuat tangan Eklis yang sedang memegang pena terhenti sejenak. Eklis menatap pria tua itu dengan intens, mempertimbangkan tawaran yang sangat menggiurkan tersebut di dalam benaknya. Eklis akhirnya mengangguk, menyatakan kesediaannya untuk mendengarkan keinginan pria tua itu dengan serius. Barry menyerahkan sepucuk surat wasiat dari mendiang Viscount kepada Eklis, yang menatapnya dengan raut wajah serius dan penuh beban. Eklis membuka gulungan surat tersebut, membaca janji imbalan besar yang tertera di dalamnya dengan saksama. Surat itu menjelaskan keberadaan brankas berisi harta melimpah, namun juga jebakan mematikan yang siap menghanguskan segalanya bagi siapapun yang salah melangkah. Eklis merasa kesal karena sang Viscount meninggalkan teka-teki berbahaya, memberikan satu kesempatan tebakan yang menentukan nasib kekayaan tersebut. Surat itu mengungkapkan 3 galan para pencuri hebat dan peramal terkenal di Kekaisaran yang sebelumnya mencoba membobol brankas tersebut. Eklis teringat bagaimana menara sihir menolak kesepakatan karena keserakahan, membuat upaya pencarian harta itu semakin sulit dan penuh kegagalan. Catatan itu menegaskan bahwa bahkan peramal terhebat pun akhirnya menyerah dalam menghadapi teka-teki rumit sang Viscount. Eklis merenung sejenak, menyadari betapa sia-sianya usaha di masa lalu sebelum akhirnya kembali ke realitas saat ini. Barry menatap Eklis dengan bingung, bertanya-tanya mengapa bosnya itu tiba-tiba tampak begitu marah dan tertekan. Eklis mengusap kepala Barry dengan lembut, mencoba menenangkan diri sambil memanggilnya dengan sebutan Rowdy. Barry dengan tenang mengidentifikasi 2 pintu di hadapan mereka, membedakan mana yang merupakan brankas harta dan mana yang berisi jebakan ledakan. Eklis membawa Barry melangkah maju, menjanjikan kehidupan yang terjamin bagi gadis itu jika ia berhasil menunjukkan pintu yang tepat. Barry merasa heran apakah hidupnya akan berubah drastis hanya karena menemukan brankas tersembunyi itu. Eklis mengusap kepala Barry dengan lembut, membenarkan bahwa gadis kecil itu memang memegang kunci dari teka-teki tersebut. Barry berdiri di depan pintu besar, siap menggunakan kemampuan clairvoyance miliknya untuk menuntun Eklis. Gembil dan Eklis terdiam, menunggu dengan saksama saat Barry mulai memusatkan konsentrasinya pada pintu tersebut. Eklis mengakui bahwa meski ia menginginkan isi brankas itu, ia tidak ingin terus-menerus terbebani oleh warisan kakeknya yang merepotkan. Eklis memberi izin kepada Barry untuk mengambil waktu sebanyak yang ia perlukan demi menemukan apa yang dicari.
Tiba-tiba, Barry berseru dengan ceria bahwa ia telah berhasil menemukan lokasi brankas yang tersembunyi. Gembil menoleh dengan cepat, sementara Barry segera menunjuk pintu yang menjadi akses menuju brankas tersebut. Barry dengan polosnya meraih pintu itu, membuat Gembil panik dan segera memperingatkannya agar tidak menyentuh sembarang benda. Eklis bertanya apakah Barry sudah yakin dengan pilihannya, dan gadis itu mengangguk mantap sambil menunjuk brankas berisi koin emas. Barry menambahkan bahwa ia juga melihat tumpukan kertas dan kotak-kotak di dalam brankas yang justru merupakan barang yang sangat dicari oleh Eklis. Saat Gembil khawatir akan kehancuran brankas itu, Eklis dengan santai menjawab bahwa ia akan membongkar makam kakeknya jika mereka gagal. Eklis mencengkeram gagang pintu dengan erat, bersiap untuk mengungkap rahasia yang tersimpan di baliknya. Pintu ruangan terbuka perlahan, memancarkan cahaya terang dari balik celahnya yang misterius. Eklis berdiri di depan pintu, menatap ke dalam dengan mata merahnya yang tajam dan penuh perhitungan. Barry berseru kegirangan saat melihat tumpukan harta karun yang berkilauan di dalam ruangan tersebut. Barry merasa bangga karena tebakannya tepat sasaran, sementara para staf tertegun melihat kemampuannya. Barry melangkah masuk dengan rasa percaya diri, sementara Gembil mengikutinya dari belakang dengan sigap. Barry dengan penuh semangat bertanya kepada Eklis apakah dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Eklis tersenyum tipis, mengakui bahwa kemampuan Barry ternyata sangat berguna baginya. Barry tampak sangat bahagia mendengar pujian tersebut, wajahnya berseri-seri penuh kepuasan. Eklis menatap Barry dengan tatapan penuh tanya, seolah sedang memikirkan langkah selanjutnya untuk gadis itu. Eklis memerintahkan Gembil untuk membawa karung besar yang ukurannya sebanding dengan tubuhnya sendiri. Barry terkejut dan terbelalak saat melihat ukuran karung yang harus dibawa oleh Gembil. Barry berdiri dengan gugup, jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa sesuatu yang penting akhirnya ditemukan. Barry merasa cemas karena reputasi buruk yang menyelimuti Childs, takut akan nasib yang kini menantinya. Eklis dengan santai menawarkan seluruh harta di ruangan itu, bahkan menantang Barry untuk meminta lebih jika satu karung tidak cukup. Barry bertanya dengan ragu apakah ia benar-benar boleh mengambilnya, merasa lega karena Eklis tampaknya tidak berniat menjualnya. Barry menolak untuk mengambil harta tersebut, alasannya sederhana namun jujur, ia merasa keberatan dengan beban beratnya. Barry melanjutkan penjelasannya bahwa meskipun ia mengambilnya, direktur pasti akan merampas semua harta itu darinya. Gembil segera menimpali, menegaskan bahwa ini adalah berkah dari Eklis dan memerintahkan Barry untuk berhenti membantah. Barry berdiri terpaku saat sepasang sepatu mahal mendarat tepat di hadapannya, suasana menjadi semakin tegang. Gembil tampak tertegun, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang gadis kecil berani bersikap sedemikian rupa di hadapan Eklis. Eklis tertawa kecil, merasa terhibur melihat keberanian Barry yang mencoba melakukan negosiasi dengannya. Eklis merenung dalam hati, terkesan oleh keberanian Barry yang melampaui usianya dan menunjukkan keteguhan yang tak terduga. Eklis menatap Barry dengan penuh rasa ingin tahu, mempertimbangkan kesepakatan apa yang pantas diberikan kepada gadis kecil itu atas kemampuan luar biasanya. Gembil berdiri di dekat mereka, tertegun melihat bagaimana Barry dengan mudahnya mengungkap rahasia yang selama ini tersimpan rapat. Eklis kemudian mengalihkan perhatiannya kepada para anggota guild yang telah berkumpul, menyadari bahwa kehadiran mereka di sana sangat berarti. Eklis memperkenalkan Barry kepada rekan-rekannya, menjelaskan bahwa ia baru saja kembali membawa rekrutan baru yang istimewa. Para anggota guild merasa penasaran, terutama dengan sosok tupai merah misterius yang sedari tadi terus menempel pada Barry. Eklis memberikan isyarat agar mereka tidak terburu-buru, meminta mereka untuk menunda perkenalan lebih dalam dengan makhluk kecil tersebut. Eklis akhirnya membawa Barry ke hadapan anggota guild lainnya, termasuk pria berambut pirang, pria berambut perak, dan pria berambut tiram pucat yang sedang memperhatikan mereka. Di tengah suasana yang hangat, Barry bertanya kepada Zeno apakah ia akan segera diadopsi. Zeno mengaku belum mendengar kabar apapun, namun Barry yakin bahwa inilah saatnya ia harus pergi. Barry memberitahu Zeno bahwa direktur telah menegaskan dirinya tidak akan pernah diadopsi. Zeno merasa kabar kepergian Barry terlalu mendadak dan mengkhawatirkan kondisinya yang sedang sakit. Zeno merasa kesepian membayangkan harus tinggal sendirian di panti asuhan tanpa kehadiran Barry. Barry menenangkan Zeno dengan memberikan bungkusan berisi roti sebagai bekal. Ia berpesan agar Zeno merahasiakan pemberian roti tersebut dari anak-anak panti asuhan lainnya. Barry bertekad kuat di dalam hatinya bahwa ia akan berjuang untuk menjadi kaya. Ia berjanji kepada Zeno bahwa jika nanti ia berhasil, mereka akan pergi bersama jika Zeno masih belum menemukan keluarga. Barry memeluk Zeno erat, meyakinkan temannya itu bahwa ia mampu melakukan hal sulit demi masa depan mereka. Zeno pun berpesan agar Barry menjaga dirinya baik-baik, sementara Barry bersiap untuk melangkah pergi. Zeno bertanya dengan cemas apakah mereka benar-benar bisa bertemu kembali di masa depan. Barry mengenang masa lalu saat ia dan Zeno saling berjanji untuk tetap bersama selamanya. Barry merasa sangat berterima kasih kepada Eklis karena telah berani menegur direktur demi dirinya. Eklis menanggapi dengan dingin, menegaskan bahwa hal itu hanyalah bagian dari kesepakatan awal mereka. Seorang anggota guild yang penasaran bertanya-tanya bagaimana cara Barry membujuk direktur agar melepaskannya. Barry hanya tersenyum lebar, merasa sangat yakin dengan keputusannya untuk mengikuti Eklis. Eklis menatap Barry dengan tatapan tajam dan bertanya apakah gadis kecil itu merasa menyesal. Barry menjawab dengan antusias bahwa ia tidak sedikitpun merasa menyesal atas pilihannya. Barry mengingatkan Eklis tentang janji untuk membantunya mencari banyak uang dan membawa teman-temannya nanti. Eklis berjanji bahwa ia tidak akan melupakan kesepakatan tersebut. Gembil yang sedang menggendong Barry menyadari sesuatu dan memberitahu bahwa gadis itu sedang mengilar. Barry pun tersipu malu saat menyadari kondisinya yang tampak konyol di depan Gembil.
Eklis memerintahkan Gembil untuk segera memandikan Barry yang tampak sangat kotor. Barry terkejut dan merasa tersinggung saat ditanya apakah dirinya benar-benar berbau. Barry memprotes dengan kesal ketika Eklis menyatakan dirinya terlihat kotor, merasa bahwa penilaian tersebut sangat kasar. Eklis memberikan instruksi tegas kepada Gembil untuk membawa Barry dan memenuhi segala kebutuhannya, karena Barry kini resmi menjadi anggota Guild. Eklis menasihati Barry untuk beradaptasi dengan baik, menekankan bahwa kekuatan yang akan dimiliki Barry nantinya bergantung pada cara ia memanfaatkannya. Eklis mengelus kepala Barry dengan lembut, memberikan sentuhan yang kontras dengan sikap dinginnya. Barry merasa bingung dengan perilaku Eklis yang aneh, karena meski menyebut dirinya kotor, Eklis tetap bersikap perhatian. Barry yang masih kebingungan merenungkan tindakan Eklis yang mengelus kepalanya, merasa pria itu benar-benar sulit dimengerti. Di ruangan lain, para anggota Guild berkumpul dan membicarakan tentang rekrutan baru yang dipilih langsung oleh Eklis. Rodi dan anggota Guild lainnya merasa heran dan meragukan kemampuan Barry karena fisiknya yang terlihat masih sangat kecil. Anggota Guild terus bergosip tentang Barry, hingga akhirnya salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Barry memiliki kemampuan khusus yang luar biasa. Pria berambut pirang itu tampak terkejut mendengar kabar terbaru, ia segera bergegas pergi dengan antusias untuk melihat sosok yang sedang dibicarakan. Ia berpamitan dengan riang kepada rekannya, menjanjikan akan kembali untuk membereskan sisa pekerjaan yang ditinggalkannya. Di ruangan lain, seorang pria berambut merah tampak sibuk menulis di mejanya, sementara seorang pria berambut pirang pucat berdiri dia memperhatikan di sampingnya. Pria berambut perak itu tampak kesal hingga meremas penanya, ia bergumam penuh amarah saat menyadari situasi yang tidak terduga. Anggota Guild lainnya berkumpul, mereka menatap Barry dengan penuh keheranan dan bertanya-tanya apakah gadis kecil itu benar-benar seorang bayi. Barry berdiri dengan polos, para anggota Guild pun berbisik bahwa penampilan Barry yang sangat menggemaskan tidak mungkin menjadi rekrutan baru mereka. Barry tampak bingung dikelilingi orang-orang asing, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka yang terus memperhatikannya. Echision mendekati Barry dengan ramah dan menyapa gadis kecil itu, ia memperkenalkan diri dengan senyuman yang hangat. Barry merespons dengan jujur bahwa ia tidak memiliki orang tua, sebuah pengakuan yang membuat suasana mendadak menjadi canggung. Echision tampak merasa tidak enak atas ucapannya, ia segera meminta maaf karena merasa telah menyinggung perasaan Barry dengan pertanyaannya. Seorang anggota Guild lainnya bertanya memastikan status rekrutan baru Barry, sementara rekannya memintanya untuk bersikap lebih santai. Barry menatap pria berambut pirang di hadapannya yang kini bertanya sopan mengenai namanya, ia merasa orang-orang di Guild ini bersikap cukup aneh. Barry merasa bahwa orang-orang di Guild ini bukanlah sosok yang jahat. Rodi memperkenalkan diri kepada Barry dengan senyuman ramah di wajahnya. Rodi memuji nama Barry yang keren dan mengomentari betapa kecil tangan gadis itu. Saat ditanya usianya, Barry menjawab dengan lugas bahwa ia baru berumur 7 tahun. Rodi bertanya apakah Barry hanya berkunjung, namun Barry menegaskan bahwa ia kini anggota resmi Guild. Barry menatap dengan polos saat anggota Guild lain berbisik-bisik di belakangnya tentang keberadaannya. Gembil muncul di antara mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Gembil memberikan pakaian ganti kepada Barry dan berjanji seseorang akan merawatnya mulai besok. Barry menerima pemberian itu dengan senang hati dan mengucapkan terima kasih kepada Gembil. Anggota Guild lain meragukan keputusan Eklis dan menganggap Barry terlalu kecil untuk berada di tempat ini. Gembil menegaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah, sementara rekan-rekannya meragukan kemampuan Barry di balik kelucuannya. Barry terlelap dalam tidurnya, namun rasa sakit yang tajam di perutnya membuat ia mengerang pelan di tengah malam yang sunyi. Barry terbaring lemas di tempat tidur, merasakan sensasi tidak nyaman yang menjalar di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang hebat menusuk perut Barry, membuatnya meringis menahan penderitaan di tengah malam. Kamar yang luas dan megah itu terasa sunyi, kontras dengan kondisi Barry yang sedang berjuang melawan rasa sakit. Gembil berdiri di hadapan Barry, memberikan peringatan tegas bahwa ia hanya akan membantu untuk hari ini saja. Dengan nada dingin, Gembil menegaskan bahwa tempat itu bukanlah panti asuhan, sehingga Barry harus belajar mandiri. Barry berusaha tetap tegar, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rodi adalah sosok yang bisa menjaga dirinya sendiri. Barry meratapi nasibnya, merasa sedih karena baru saja berjanji pada Eklis namun kini justru jatuh sakit. Ingatan pahit di panti asuhan kembali menghantui, di mana Barry seringkali kelaparan tanpa kepastian kapan ia akan diberi makan. Barry menyadari bahwa memaksakan diri memakan banyak makanan saat tubuhnya belum terbiasa adalah kesalahan besar. Berbaring dalam diam, Barry memikirkan cara untuk meringankan penderitaan yang ia alami seorang diri. Barry beranjak dari tempat tidur, bertekad untuk mencari obat yang dapat meredakan rasa sakit di perutnya. Dengan langkah gontai, Barry membuka pintu kamarnya, berharap menemukan seseorang yang bisa ia mintai pertolongan. Barry berjalan pelan di lorong mansion, menahan rasa sakit di perutnya yang masih terasa tidak nyaman. Tiba-tiba, Barry merasakan sensasi aneh yang menusuk, matanya berkaca-kaca karena rasa sakit yang mendadak muncul. Kekuatan clairvoyance miliknya bergejolak, memancarkan aura gelap yang menyelimuti tubuh kecilnya di tengah kegelapan. Barry terjatuh dan melayang dalam keadaan tidak sadar, tepat di hadapan seseorang yang sedang melintas. Saat Barry terhuyung, seorang pemuda berambut hitam dan bermata merah muncul, menatapnya dengan raut wajah bingung. Barry yang masih pening mencoba memproses sosok di depannya, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Pemuda itu menatap Barry dengan tajam, menyadari bahwa dia belum pernah melihat gadis kecil itu di Guild sebelumnya. Barry masih merasa bingung dan kesakitan, mempertanyakan apakah situasi yang ia alami ini nyata atau hanya mimpi. Seorang pria lain tiba-tiba muncul dan memberi hormat, memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan Lexiar.
Gembil segera datang untuk melindungi Barry, menjelaskan kepada Tua Lexiar bahwa gadis kecil ini sedang sakit. Gembil dengan sigap meminta maaf dan menjelaskan bahwa Eklis baru saja membawa Barry ke Menshan untuk dirawat. Tua Lexiar tetap terdiam dengan tatapan dingin, seolah sedang mempertimbangkan kehadiran Barry di tempat itu. Eklis menatap tajam, memerintahkan bawahannya untuk segera memanggil dokter karena kondisi Barry yang mengkhawatirkan. Bawahan tersebut segera bergegas pergi melaksanakan perintah Eklis tanpa menunda waktu sedikitpun. Eklis menatap Barry yang tampak lemah dalam pelukannya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Barry mengerang pelan, mencengkeram pakaian Eklis dengan erat dalam ketidaksadarannya. Eklis terus memandangi Barry dengan ekspresi yang tampak sedikit melunak di balik sikap dinginnya. Eklis menggenggam tangan kecil Barry dengan sangat lembut, seolah takut menyakitinya. Barry terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak nyaman, masih merasakan sisa rasa sakit di tubuhnya. Barry membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan asing, sementara Gembil duduk menunggunya di dekat tempat tidur. Melihat Barry yang baru sadar, Gembil segera memperkenalkan dirinya dengan ramah untuk menenangkan gadis kecil itu. Gembil memastikan keadaan Barry dengan bertanya apakah perutnya masih terasa sakit. Barry menjawab dengan ceria bahwa ia sudah merasa jauh lebih baik, yang kemudian dibalas Gembil dengan sentuhan lembut di kepala Barry. Guild Childs adalah tempat berkumpul bagi siapa saja yang ingin mengejar kesuksesan tanpa memandang usia maupun gender. Gembil memandang Barry dengan ekspresi datar, namun ia tetap memberikan perhatian pada gadis kecil itu. Gembil memusap kepala Barry dengan lembut, membuat gadis kecil itu merasa senang dan berseru riang. Barry membalas perhatian tersebut dengan sikap manis, sementara Gembil tetap menunjukkan ketegasannya sebagai pengawal. Barry meminta maaf dengan sopan setelah ditegur, berjanji untuk tidak lagi memanggil pria itu dengan sebutan Pak. Gembil menatap Barry dengan serius, mencoba menekankan pentingnya menjaga batasan dan perilaku di dalam guild. Gembil memperingatkan Barry untuk beristirahat dan tidak berkeliaran sendirian seperti yang ia lakukan kemarin. Barry mencoba menahan langkah Gembil, rupanya masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya. Gembil berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada datar mengenai apa lagi yang ingin disampaikan oleh Barry. Barry menanyakan keberadaan pria yang ia temui kemarin karena ia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Gembil menolak memberitahu Barry, ia menegaskan bahwa dirinya bukan bawahan yang harus menuruti setiap permintaan gadis itu. Barry merasa kesal dan menggerutu dalam hati, ia merasa kesal karena Gembil tidak mau membantunya mencari pria tersebut. Barry menatap langit-langit aula yang megah, merasa takjub karena tempat itu 10 kali lebih besar daripada panti asuhan tempatnya dulu tinggal. Sambil merapikan pakaiannya, Barry tambah berpikir keras dan mulai menyusun rencana agar tidak tersesat di Menshan yang luas ini. Barry memutuskan untuk menaburkan remahan roti di sepanjang jalan, sekaligus mengganja perutnya yang lapar dengan sisa roti tersebut. Ia dengan bangga menunjukkan roti yang disembunyikannya, merasa sangat cerdas dengan ide untuk menandai jalan agar tetap aman. Barry mulai berjalan menyusuri lorong panjang yang sepi, meninggalkan jejak remahan roti di belakangnya sambil bersenandung kecil. Gadis kecil itu merasa heran dan bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun orang yang terlihat di tempat sebesar ini. Barry sangat bersemangat dan ingin segera menemukan seseorang untuk diajak berbicara agar rasa kesepiannya hilang. Langkah Barry terhenti saat ia berpapasan dengan seorang pemuda yang memiliki rambut hitam pekat. Lihat sosok tersebut, Barry langsung menyapa dan mendekatinya dengan penuh antusias, merasa yakin telah menemukan seseorang. Barry menyambutnya dengan ramah dan berterima kasih atas kebaikan pria itu pada hari sebelumnya. Anggota guild misterius itu menatap Barry dengan tenang, ia bertanya apakah gadis kecil di depannya ini adalah anak yang sempat pingsan karena sakit. Tanpa rasa canggung, Barry menggenggam tangan anggota guild misterius itu dan mengajaknya untuk berteman sebagai rekan baru. Rodi memperkenalkan diri kepada Barry dengan ramah, menawarkan pertemanan sambil menggenggam tangannya dengan hangat di tengah lorong Menshan. Barry dengan ceria menceritakan kesembuhannya dan latar belakangnya di panti asuhan tanpa menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan orang yang salah. Anggota guild misterius itu menatap Barry dengan tatapan dingin, merasa heran sekaligus tertarik melihat betapa cerewetnya gadis kecil itu. Barry terus berceloteh dengan semangat tentang kebaikan sang bos yang telah memberinya makanan dan tempat tinggal yang layak. Saat menatap wajah anggota guild misterius yang bersinar itu, Barry tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya memiliki aura seorang pemimpin. Barry dengan ceria menyapa Lexiar di lorong Menshan, keduanya tambah akrab saat mereka berbincang sambil berjalan bersama. Lexiar menatap Barry dengan heran dan bertanya apakah gadis itu benar-benar memanggil Eklis dengan sebutan bos. Barry menjelaskan dengan antusias bahwa dirinya memang anggota baru yang baru bergabung kemarin dan memiliki impian untuk menjadi kaya. Barry mengungkapkan ambisinya untuk menabung hingga 1000 koin emas agar bisa membeli rumah besar, bukan sekadar 100 koin saja. Lexiar tampak bingung mendengar rencana Barry, lalu ia bertanya apakah Barry juga merupakan anggota baru di guild tersebut. Lexiar terdiam dan menatap Barry dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Lexiar mengakui dalam hati bahwa ia ingin mengenal Barry lebih jauh, sementara Barry tampak tersenyum lebar dengan polosnya. Barry dengan penuh semangat mengajak Lexiar untuk berteman, namun Lexiar menanggapi dengan misterius bahwa ia sudah bergabung sejak lama. Keduanya terus berjalan menyusuri lorong Menshan, dengan Barry yang terus melontarkan pertanyaan tentang rutinitas makan di ruang makan. Barry dengan antusias mengajak Lexiar untuk makan bersama di ruang makan, dan Lexiar pun menyetujuinya dengan singkat. Lexiar memperhatikan tingkah laku Barry yang terus meloceh dan mengikutinya, menyadari bahwa kehadiran gadis itu ternyata tidak terlalu buruk baginya. Barry sedang berinteraksi akrab dengan Lexiar di lorong Menshan, namun suasana berubah saat sebuah suara dingin menginterupsi mereka dengan nada merendahkan.
Beri terkejut saat menyadari kehadiran Eklis yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Eklis berdiri dengan tatapan tajam yang mengintimidasi, kehadirannya membuat suasana di lorong tersebut seketika menjadi mencekam. Eklis mendekati Barry dan mengusap kepalanya dengan gerakan yang tampak lembut namun penuh penekanan, sembari menanyakan kabarnya setelah 1 hari berada di Menshan. Barry menjawab dengan antusias bahwa ia sudah sarapan dan menanyakan kapan ia bisa mulai bekerja. Namun Eklis menyuruhnya untuk fokus beradaptasi terlebih dahulu. Lexiar memperhatikan interaksi mereka dengan tenang, sementara Barry menjelaskan bahwa ia telah berkeliling lantai 2 ditemani oleh Lexiar dan mereka memutuskan untuk berteman. Lexiar menanggapi dengan singkat, sementara Eklis menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang dilihat oleh anak itu. Barry kembali berada di bawah pengawasan Eklis yang tetap mengusap kepalanya dengan posesif sambil memikirkan sesuatu yang tak sembunyi. Barry mulai menyadari kemiripan wajah antara Eklis dan Lexiar, lalu membatin dengan heran sejak kapan Eklis memiliki hobi aneh seperti itu. Barry terperanjat hebat saat menyadari bahwa Eklis adalah paman dari Lexiar, sebuah fakta yang membuatnya merasa canggung setelah sempat menjelek-jelekan Eklis di depan anak itu. Dalam imajinasinya, Barry membayangkan jika Eklis diperkecil, wajahnya akan sangat mirip dengan Lexiar, memperkuat keyakinannya tentang hubungan darah di antara mereka. Ketegangan memuncah saat Eklis menegur Lexiar karena keluar dari rumah meskipun sudah diperintahkan untuk tetap di dalam. Yang dijawab Lexiar dengan menyinggung izin yang pernah diberikan sebelumnya. Barry tambah kebingungan saat berhadapan dengan sosok bayangan di lorong, mempertanyakan alasan pria tersebut mendekatinya. Eklis muncul di antara mereka, menolak kehadiran Lexiar dengan dingin dan tegas. Eklis berpaling dengan angkuh, menunjukkan ketidaksukaannya yang mendalam terhadap keberadaan anak laki-laki dari keluarga Hitchkerman tersebut. Barry membatin dalam hati, menyadari bahwa Lexiar tak adalah kerabat Eklis, namun ia merasakan permusuhan yang nyata di antara keduanya. Lexiar menatap Barry dengan tatapan lugu, sementara Barry dan Eklis tampak terkejut mendengar pengakuan hubungan tersebut. Eklis menatap Barry tajam, lalu bertanya siapa orang pertama yang ditemuinya saat berada di Menshan. Eklis menyentuh dahi Barry dengan posesif, menuntut kesetiaan gadis itu di tengah konflik yang sedang terjadi. Barry terdiam gugup, namun ia memberanikan diri untuk menjelaskan bahwa Lexiar mengaku sebagai keponakan Eklis. Eklis menatap ke depan dengan ekspresi dingin yang sulit diartikan, seolah memendam duka atau rencana kelam di balik masa lalunya. Jin tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memanggil Eklis dengan sikap hormat yang formal. Jin berdiri tegak dengan sopan, menyatakan bahwa ia segera datang setelah mendengar Eklis mencarinya untuk sebuah perintah. Datangan Jin yang tiba-tiba membuat situasi semakin tegang, memutus interaksi Eklis dengan Barry dan Lexiar. Echision menanyakan apakah pertemuan ini terkait urusan pekerjaan atau permintaan pribadi. Ia menegaskan bahwa Barry adalah anggota baru yang harus diajarkan segala hal yang diperlukan untuk pekerjaannya. Eklis mengabaikan penjelasan itu dan memerintahkan Lexiar untuk segera ikut dengannya. Ia menyebut anak itu sebagai keponakannya yang menyebalkan. Lexiar berpamitan kepada Rudy, menyatakan bahwa ia harus segera pergi dan akan menceritakan sisanya lain kali. Sambil berbisik, Lexiar bertanya kepada Rudy apakah mereka masih bisa berteman meski ia sempat menjelek-jelekan paman Rudy. Lexiar meminta Rudy untuk merahasiakan percakapan mereka hari ini sebagai bentuk pertemanan mereka. Lexiar memberikan isyarat agar Rudy tetap diam, lalu mengucapkan selamat tinggal dengan ramah. Barry merasa sangat senang dan ceria saat mereka berpegangan tangan untuk pergi dari sana. Barry melambaikan tangan dengan antusias sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Lexiar. Seorang pria memerintahkan agar kereta segera disiapkan karena Lexiar harus segera pulang. Lexiar menatap pria itu dan bertanya apakah ia diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut. Pria itu memperingatkan Lexiar bahwa kakeknya sedang menyelidiki urusannya, terutama setelah serangan yang baru saja terjadi. Lexiar menanggapi dengan santai, mengakui bahwa nyawanya memang selalu berada dalam ancaman. Eklis mendengarkan penjelasan bahwa informasi penting telah ia peroleh tanpa perlu bertanya, sebuah langkah yang diambil demi melindungi posisi pamannya dari telinga sang kakek. Lexiar menatap dengan tatapan penuh arti, menanyakan apakah tindakannya dalam menangani situasi tersebut sudah cukup memuaskan bagi sang paman. Lexiar von Hitchkerman menjadi satu-satunya penghubung antara Eklis dan keluarga Adipati Hitchkerman, sekaligus menjadi warisan terakhir yang tersisa setelah anggota keluarga lainnya tiada. Lexiar adalah sosok putra yang diabaikan, seorang saudara tiri yang dianggap paling tidak berarti di dalam keluarga Adipati Hitchkerman. 4 tahun silam, sebuah insiden penculikan mengguncang keluarga Hitchkerman, meninggalkan bekas luka yang kelam dan tak terlupakan. Dalam ingatan yang menyakitkan, seseorang memohon bantuan secara diam-diam kepada Eklis untuk menyelamatkan putranya, Kumon, sang adik. Eklis terdiam saat bayangan masa lalu itu kembali menghantuinya, mengingat bagaimana ia pertama kali bertemu dengan anak itu dalam situasi yang penuh ketegangan. Saat itu, Lexiar hanyalah seorang bocah yang terikat, sementara Eklis berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus sebagai sosok yang memegang kendali. Di masa kini, Lexiar dengan berani menantang Eklis, bertanya apakah ia tidak berniat memberikan pujian atas segala usahanya. Eklis merenung getir, mengingat kematian satu-satunya keluarga yang ia miliki, sang kakak, tepat saat ia harus berurusan dengan nasib pewaris berusia 10 tahun ini. Ia merasa terjepit antara keinginan untuk melindungi pewaris muda tersebut atau membiarkannya, namun keterlibatan kembali dengan keluarga Hitchkerman selalu membuatnya merasa muak. Eklis melepaskan aura kekuatannya dengan tajam, menyadari bahwa apapun alasannya, ia tetap terikat pada takdir yang rumit dengan Lexiar. Lexiar berdiri di tengah aura gelap, menunjukkan kekuatan mengerikan yang ia peroleh sejak insiden penculikan 4 tahun lalu. Dengan senyum polos yang mengerikan, Lexiar menuntut pujian atas rencananya, menunjukkan sisi kejam yang tidak wajar bagi anak seusianya.
Sebuah kilas balik muncul, menampilkan pesan terakhir seseorang yang memohon kepada Eklis untuk menjaga putranya dengan penuh kepedihan. Eklis bergumam kesal karena tidak bisa melepaskan diri, namun ancaman Lexiar terus menghantui pikirannya dan memicu amarah. Lexiar menyatakan akan mengambil imbalannya sendiri, yang membuat Eklis tersentak kaget mendengar pernyataan berani tersebut. Lexiar menatap Eklis dengan senyum penuh misteri, seolah ia memegang kendali atas situasi yang sedang terjadi. Eklis menatap Barry dengan dingin, mempertanyakan apa yang akan dilakukan gadis itu dengan informasi yang baru saja ia dapatkan. Eklis menolak permintaan Barry untuk menggunakan kamar di lantai 2 dengan tegas. Eklis berbalik pergi, memutuskan bahwa ia harus segera menemui Brody untuk memastikan kamar di sebelah tetap dibiarkan kosong. Eklis menghela napas panjang, tanpa kelelahan menghadapi situasi yang melibatkan Barry. Eklis merenung dengan nada sinis, bertanya-tanya kapan gadis kecil pembuat onar itu akan tumbuh dewasa. Jin menyapa Barry dengan ramah dan memperkenalkan dirinya, membiarkan gadis kecil itu memanggilnya dengan sebutan apapun yang nyaman. Barry tampak ceria saat Jin memberitahunya bahwa mulai saat ini, ia akan menerima berbagai pelajaran penting. Jin tersenyum hangat merasa takjub dengan sikap Barry yang luar biasa. Jin menuntun Barry menuju kantor administrasi umum untuk mendaftarkan data diri sebelum mereka berbincang lebih jauh. Jin mengetuk pintu ruangan, lalu suara dari dalam memerintahkan mereka untuk segera masuk. Barry melangkah masuk dengan rasa ingin tahu, matanya berkeliling memperhatikan setiap sudut ruangan yang luas. Barry menatap bingung, bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksud oleh Eklis dengan tanggung jawab baru tersebut. Eklis menanggapi kebingungan Barry dengan ekspresi datar, seolah hal itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Eklis terus menulis dengan tenang, sementara Padrid bertanya pada Jain mengenai sikapnya yang terlalu singkat. Barry menyadari keberadaan Padrid di ruangan itu dan merasa sedikit canggung dengan situasi yang ada. Gadis kecil itu menyadari dirinya kini menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan di antara para anggota guild. Eklis memberikan isyarat dengan tangannya, meminta perhatian penuh dari orang-orang di sekitarnya. Brody menyerahkan sebuah amplop kepada Barry, memberikan instruksi dengan nada yang tenang dan terarah. Eklis menjelaskan bahwa amplop tersebut berisi kunci brankas yang kini menjadi tanggung jawab penuh Barry. Eklis menambahkan bahwa Barry memiliki akses penuh untuk mengatur kombinasi brankas bawah tanah itu sesuai keinginannya. Jain meyakinkan Barry bahwa brankas tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan barang pribadi maupun gajinya kelak. Barry menerima kunci tersebut dengan perasaan ragu, sementara ia masih mencoba memahami peran barunya di guild. Eklis meminta maaf karena merasa kurang peka, membuat Barry merasa tersipu malu di hadapannya. Jain menatap serius, ia berjanji akan menuliskan apapun yang dikatakan Barry untuk saat ini. Barry menatap Jain dengan polos, ia justru menyarankan untuk menyewa guru privat bahasa kekaisaran terlebih dahulu. Suasana berubah ricuh saat dua anggota guild terlibat pertengkaran hebat, saling mencengkeram kerah baju di depan Barry. Barry hanya bisa terdiam dan bingung melihat kekacauan yang terjadi, sementara para anggota guild terus berselisih. Aichision menanyakan alasan Barry tidak melarikan diri, yang dijawab Barry dengan polos bahwa ia sedang digendong di bahu tuan. Eklis akhirnya turun tangan dan mendiskualifikasi dua anggota guild tersebut dari tugas mengurus pendidikan Barry. Eklis menegaskan bahwa kehadiran mereka hanya mengganggu Barry, sehingga mereka harus segera keluar dari ruangan. Di sisi lain, anggota guild lainnya masih bersitegang dan berdebat mengenai siapa yang paling pantas mengajar Barry. Barry tampak tenang di kursinya, sementara para anggota guild terus berdebat tentang cara mendekatkan diri padanya. Eklis mengalihkan perhatiannya pada Brody, menanyakan hasil keuntungan dari brankas yang baru saja dibuka oleh Barry. Brody menghasut Barry bahwa Tuan Eklis telah menipunya dan membujuknya untuk meminta bagian yang lebih besar. Eklis menanggapi hasutan tersebut dengan dingin, memperingatkan agar Brody menjaga ucapannya dan memperbaiki bahasanya. Eklis melangkah dengan tenang, terlintas sebuah ide licik dalam benaknya mengenai cara memanfaatkan kehadiran Barry di guild. Brody merasa bingung dengan situasi yang terjadi, sementara Eklis terus memberikan tekanan psikologis yang membuat suasana menjadi tegang. Eklis mendekati Barry dengan tatapan dingin, memojokkan gadis kecil itu agar dia merasa terintimidasi di bawah pengawasannya. Eklis menatap tajam ke arah anggota guild lainnya, menuntut kepatuhan mutlak atas keputusannya menjadikan Barry bagian dari mereka. Eklis memberikan ancaman terselubung, menyatakan bahwa jika mereka tidak bisa membimbing Barry, dia akan melatih gadis itu untuk menggantikan posisi mereka. Eklis menegaskan dominasinya dengan kata-kata dingin yang membuat anggota guild lain bergidik ngeri akan konsekuensinya. Barry menatap Eklis dengan polos, bertanya mengenai keberadaan Lexiar yang baru saja pergi dari ruangan tersebut. Barry berusaha menjalin hubungan baik, memuji Lexiar sebagai orang yang baik di hadapan Eklis yang tampak tidak peduli. Barry menyatakan niatnya untuk belajar membaca dengan rajin demi beradaptasi, sebuah langkah yang disetujui oleh Eklis. Barry memberanikan diri meminta Eklis untuk mengelus kepalanya lagi, sebuah permintaan yang membuat pria itu tertegun sejenak. Eklis merespons permintaan polos tersebut dengan kebingungan, tidak terbiasa dengan interaksi yang begitu tulus dan hangat. Eklis akhirnya luluh, membiarkan Barry mendekat dan menarik ujung pakaiannya dengan penuh kasih sayang. Eklis mengusap kepala Barry dengan lembut, menanyakan apakah gadis kecil itu merasa senang dan ingin mendapatkan pujian darinya. Anggota guild lainnya tidak bisa menyembunyikan rasa gemas mereka melihat interaksi manis antara Eklis dan Barry. Eklis menatap Barry dengan tatapan tajam namun penuh rencana, memerintahkannya belajar agar kelak mampu menggantikan posisi anggota guild yang menurutnya tidak kompeten. Barry menjawab dengan penuh semangat bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan Eklis. Eklis memberikan instruksi kepada Padrid untuk segera mengurus segala keperluan administrasi guild yang diperlukan. Eklis kemudian berpesan kepada Barry agar belajar dengan sungguh-sungguh sebelum beranjak pergi.
Eklis mengamati Barry dari kejauhan, merasa terkesan dengan keberanian gadis itu saat berbicara di hadapan orang dewasa. Barry menunjukkan hasil tulisannya kepada Brody, bertanya apakah cara ia menulis nama gurunya itu sudah benar. Brody memuji hasil tulisan Barry, sementara anggota guild lain terkesima melihat kecerdasan luar biasa dari rekrutan khusus tersebut. Chision terkejut saat mengetahui Barry menulis nama Eklis, namun ia segera menutupi reaksi spontannya. Barry tetap gigih dan penuh tekad, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia pasti mampu menguasai pelajaran tersebut. Di tengah sesi belajar yang hangat, Barry dengan antusias menunjukkan hasil tulisannya kepada sang guru. Ia bertanya dengan penuh semangat apakah tulisannya sudah bisa dibaca. Barry dengan bangga mengeja nama Eklis di atas kertas, sementara sang guru menanggapi usahanya dengan senyuman yang penuh apresiasi dan bimbingan lembut. Suasana penuh keceriaan itu ditutup dengan pujian hangat atas keberhasilan Barry dalam menyelesaikan tugas menulisnya dengan baik. Barry terus belajar dengan tekun, mematri setiap kata dan nama anggota guild ke dalam ingatannya. Chision memuji kecerdasan Barry, yakin bahwa gadis itu akan segera menguasai bahasa kekaisaran dalam waktu singkat. Barry menyadari sesuatu saat ia memusatkan perhatiannya, sebuah intuisi tajam yang mulai muncul dari dalam dirinya. Chision bertanya dengan rasa penasaran apakah Barry benar-benar bisa menggunakan kemampuan clairvoyance untuk melihat benda tersembunyi. Barry mengangguk mantap, menegaskan bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk mengintip apa yang tersimpan di balik sesuatu. Chision memberikan tantangan baru kepada Barry, mencoba menguji batas kemampuan gadis itu dengan sebuah objek. Dredd tiba di ruangan membawa sebuah kotak misterius, menginterupsi sesi belajar mereka dengan sikap yang kaku. Barry menatap kotak tersebut dengan saksama, sementara Chision memintanya untuk menebak isi benda di dalamnya. Chision menolak perintah untuk berhenti, bersikeras bahwa pemujian kemampuan ini adalah bagian penting dari proses belajar Barry. Barry memejamkan mata, membiarkan penglihatannya menembus kotak dan mendeskripsikan kunci serta batu permata di dalamnya. Padrid mempersilahkan Barry untuk membuktikan penglihatannya dengan membuka kotak tersebut secara langsung. Saat kotak terbuka, Chision terkejut melihat isi di dalamnya memang sesuai dengan penglihatan Barry, lalu ia bertanya pada Padrid tentang batu sihir tersebut. Sebuah tangan memegang erat batu sihir yang berkilauan, sementara sosok di balik layar memberikan instruksi lembut kepada Barry. Barry menatap batu sihir itu dengan bingung, bertanya-tanya apakah benda itu sebenarnya adalah permata biasa. Chision memperhatikan kepolosan Barry, merasa geli karena gadis kecil itu belum bisa membedakan antara batu sihir dan permata. Ia menyarankan agar Barry belajar sambil mengamati sekitarnya, mengingat kemampuan luar biasa yang dimiliki gadis itu sangat berharga. Barry mengeluh karena sering merasa lapar setiap kali ia mengerahkan kemampuannya untuk melihat masa depan. Chision setuju bahwa anak yang sedang dalam masa pertumbuhan seperti Barry tidak boleh dibiarkan menahan lapar. Perut Barry berbunyi nyaring, memecah suasana saat ia menyadari bahwa dirinya benar-benar kelaparan saat ini. Dengan sopan, Barry meminta izin kepada Chision untuk pergi mencari makan di dalam guild. Barry menyebutkan bahwa ia sudah tahu jalan menuju ruang makan berkat bantuan yang diberikan Bender tadi pagi. Chision memberikan izin dengan ramah, membiarkan Barry pergi untuk mengisi perutnya setelah sesi belajar yang melelahkan. Barry dengan semangat menyebutkan nama-nama anggota guild yang sudah ia hafal, seperti Padrid, Jin, Bender, Horachi, hingga Gembiel. Chision mengantar Barry keluar ruangan, namun secara tidak sengaja ia mulai melamun tentang keinginan memiliki anak perempuan sendiri. Barry berjalan menyusuri lorong guild dengan riang, membayangkan hidangan lezat yang menantinya. Tiba-tiba, seorang anggota guild wanita menabrak Barry dengan kasar hingga gadis kecil itu terjatuh. Wanita itu memarahi Barry dengan ketus, mempertanyakan keberadaan anak kecil di tempat tersebut. Barry yang bingung dan terkejut hanya bisa terdiam saat wanita itu pergi begitu saja setelah menabraknya. Seketika, kemampuan clairvoyance Barry aktif, memunculkan aura gelap yang menyelimuti tubuhnya. Aura misterius itu perlahan memudar, membiarkan Barry kembali berdiri di tengah koridor yang tenang. Xiak muncul di hadapan Barry dengan senyum lembut tanpa menenangkan suasana setelah kejadian tadi. Keduanya duduk bersama di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat membuat Barry merasa sangat senang. Barry dan Lexiart menikmati waktu makan mereka, dengan Lexiart memastikan tidak ada makanan yang kurang. Barry menceritakan kejadian di lorong tadi kepada Lexiart, menjelaskan mengapa ia sempat terjatuh. Mendengar cerita Barry, mata Lexiart menajam saat ia menatap kepergian wanita yang baru saja berpapasan dengan mereka. Lexiart terdiam sejenak, merasakan ada sesuatu yang janggal pada wanita itu saat ia menyuapkan makanan ke mulutnya. Barry menyodorkan makanan kepada Lexiart, bertanya dengan polos apakah anak laki-laki itu belum makan sama sekali hari ini. Lexiart menerima suapan itu dengan tenang, lalu membalas pertanyaan Barry dengan nada yang sedikit penasaran. Barry memastikan bahwa ia memang sengaja datang ke sana khusus untuk menemui Lexiart hari ini. Barry menatap Lexiart dengan raut wajah bingung saat ia menyadari ada hal-hal yang ternyata tidak diketahui oleh Lexiart. Lexiart mengakui bahwa ia tidak menyangka Barry akan kembali berkunjung ke tempatnya hari ini. Barry terus mengunyah makanannya dengan lahap sementara pikirannya kembali melayang pada masa lalunya yang kelam. Lexiart bertanya bagaimana Barry pertama kali menyadari kemampuan clairvoyance yang ia miliki sejak kecil. Barry menceritakan sebuah kenangan saat ia berhasil menebak keberadaan permen di saku direktur panti asuhan. Direktur yang kejam itu terus mencecar Barry dengan berbagai pertanyaan tentang bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut. Barry mengungkapkan bahwa saat itulah ia sadar kemampuannya tidaklah normal, bahkan ia sempat ketakutan menghadapi reaksi direktur. Barry menjelaskan bahwa selain direktur, ada seorang guru lain yang mengetahui rahasianya, namun guru tersebut kini telah pergi.
Siap mengenang perintah direktur panti asuhan yang kejam yang memaksanya untuk menyembunyikan kemampuan uniknya agar tidak dianggap aneh oleh orang lain. Meski harus bersembunyi, Lexiar diam-diam terus melatih kekuatannya hingga akhirnya paman menyadari bakatnya dan membawanya keluar dari sana. Lexiar bercerita bahwa Eklis bahkan sempat memarahi direktur panti demi membelanya, sebuah tindakan yang membuat Eklis tampak sebagai sosok pelindung di matanya. Dengan nada tenang, Lexiar menjelaskan bahwa ia tidak lagi peduli jika orang lain menjauhinya karena kemampuannya yang tidak biasa. Lexiar menunjukkan kendali sihirnya dengan melayangkan sebuah benda di udara sambil berseloroh bahwa tangan yang digunakannya untuk sihir tidaklah salah. Barry mengeluh bahwa rasa lapar yang hebat seringkali membuat penglihatannya menjadi pusing. Lexiar menanggapi keluhan Barry dengan perhatian, memastikan kondisi gadis kecil itu baik-baik saja. Setelah percakapan singkat mereka selesai, Lexiar meletakkan alat makannya dengan bunyi denti yang tegas, menandakan sesi makan mereka telah usai. Barry menyatakan keinginannya untuk menjelajahi lantai bawah guil karena ia merasa sudah cukup akrab dengan suasana di lantai 2. Barry menatap ke arah lantai 1 yang dipenuhi kesibukan para anggota guild dari balkon lantai 2. Lexiar menyarankan penggunaan alat sihir untuk turun dengan lebih praktis, namun Barry menolak karena tidak menyukai sensasi guncangannya. Barry dengan polos menyebut alat sihir itu lebih cocok untuk orang tua seperti paman, yang sontak membuat Lexiar terkejut dan kesal. Barry merasa antusias dan bertekad untuk sering mencoba kemampuan barunya setelah menyadari potensi yang ia miliki. Barry dan Lexiar berjalan menyusuri lorong guild yang megah, memicu rasa takjub Barry akan suasana di sana. Barry bertanya dengan polos mengenai fungsi aula perjamuan, sementara Lexiar menjelaskan bahwa tempat itu digunakan untuk acara khusus. Barry yang mulai merasa lapar segera meminta Lexiar untuk mengadakan pesta agar ia bisa menikmati banyak daging. Lexiar menyetujui permintaan Barry dengan santai dan berjanji akan mengaturnya untuk akhir pekan nanti. Barry merasa sangat senang dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Lexiar atas kebaikan hatinya. Tiba-tiba, mata Barry tertuju pada seorang wanita yang sempat menabraknya tadi, memicu rasa curiga yang mendalam. Barry mengungkapkan kepada Lexiar bahwa wanita tersebut terasa aneh dan tidak wajar baginya. Menggunakan kemampuan clairvoyance, Barry mengamati wanita itu dengan saksama dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Barry mendapati bahwa wanita itu menyembunyikan banyak benda tajam berbentuk jarum di balik pakaiannya. Dengan waspada, Barry menyadari bahwa wanita itu juga membawa pisau kecil yang terselip secara tersembunyi. Pakaian itu menyimpan rahasia kelam, di mana benda tajam menyerupai jarum dan sebuah pisau kecil tersembunyi di baliknya. Lexiar menatap tajam, mempertanyakan alasan di balik kepemilikan senjata berbahaya tersebut. Barry pun menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu, namun ia merasa hal itu lumrah karena banyak orang membawanya. Barry bercerita dengan polos bahwa Eklis pun membawa pisau di kantong jaketnya, meski ia seringkali membuat orang lain merasa kesal. Barry menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa Eklis bukanlah orang jahat, meski Lexiar tanpa meragukan sosok pemimpin guild tersebut. Lexiar hanya terdiam sejenak sebelum menyadari keberadaan sebuah pintu besar yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Barry menunjuk pintu megah itu dan bertanya kemana mereka akan pergi jika melewati jalan tersebut. Lexiar menjelaskan bahwa pintu itu adalah akses menuju tempat lain, sebuah jalan rahasia yang jarang diketahui orang. Ia menyebutnya sebagai bagian barat, sebuah gedung tersembunyi yang membuat Barry penasaran apakah tempat itu jauh dari jangkauan mereka. Barry bertanya mengenai jaraknya, dan Lexiar meyakinkan bahwa mereka hanya perlu melintasi satu kebun untuk sampai ke sana. Dalam imajinasi mereka, sebuah rencana perjalanan mulai terbentuk, membawa harapan baru di balik misteri yang menyelimuti langkah mereka. Lexiar tersenyum tipis, menatap Barry dengan tatapan yang menyeratkan bahwa ada sesuatu yang mungkin akan disukai oleh Rodi di sana. Di tengah kebun yang asri, seorang anggota guild tampak mengeluh kelelahan saat harus keluar ruangan, hingga ia dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Di taman yang asri, Barry menunjuk ke arah air mancur dengan antusias sementara seorang pria di sampingnya memperhatikan. Barry tampak sangat gembira menikmati pemandangan bersama Lexiar dan suasana hati mereka tampak begitu akrab. Sebuah monolog batin mencerminkan keraguan mendalam mengenai pikiran seseorang yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Sosok tersebut digambarkan sering bertindak impulsif dan menyakiti orang lain karena pengendalian emosinya yang masih sangat buruk. Narasi merenungkan nasib tragis mereka yang mungkin telah lama terpisah jika memang diisolasi oleh Eklis. Barry menatap dengan tatapan polos saat seseorang mempertanyakan apakah mereka meninggal karena kemampuan luar biasa yang mereka miliki. Barry tersenyum lebar, menampakkan kepolosan yang kontras dengan ingatan kelam masa lalunya. Barry menarik perhatian pria di depannya dengan memanggilnya Tuan dengan penuh semangat. Pria itu menegur Barry dengan lembut, mengingatkannya untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Tuan lagi. Barry dengan bangga memamerkan gaun barunya yang lucu, berharap mendapatkan pujian atas penampilannya. Barry meyakinkan pria itu bahwa dirinya kini sudah wangi dan tidak berbau lagi. Pria itu kebingungan menanggapi celoteh polos Barry, mencoba memahami maksud tersembunyi di balik ucapan sederhana gadis itu. Sambil berdiri dengan waspada saat sebuah percakapan tentang kebersihan ruangan muncul, membuat suasana di sekitarnya terasa sedikit tegang. Lexiar muncul dengan tenang, menyapa dengan formal sembari mengamati situasi di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Barry menimpali dengan lugu, mengklaim bahwa lantai 2 guild belum dibersihkan dengan sempurna dan memerlukan perhatian lebih. Lexiar tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan sesuatu yang tajam saat ia menyinggung tentang adanya kotoran serta helai rambut merah di sana. Eklis terdiam sejenak, tatapan matanya yang dingin seolah menembus ingatan kelam tentang masa lalu yang kotor dan penuh penderitaan. Eklis menerima sindiran tersebut dengan tenang, mengakui bahwa ia memang memiliki ketidaksukaan yang mendalam terhadap segala sesuatu yang dianggap kotor.
Barry membungkuk hormat dan berjanji akan segera membersihkannya, meski ia merasa bingung karena yakin lantai tersebut sudah bersih. Lexia menatap Barry dengan ekspresi yang sulit ditebak, membiarkan keheningan menyelimuti percakapan mereka sejenak. Barry dengan antusias menyatakan kemampuannya dalam membersihkan, teringat ajaran guru di panti asuhan yang selalu menekankan pentingnya kebersihan. Barry bersikeras ingin membantu, berharap kerja kerasnya akan membuahkan hasil finansial yang dijanjikan oleh sang bos, Eccles. Lexia dengan lembut mengalihkan perhatian Barry kembali pada pelajaran bahasa kekaisaran, membuat gadis kecil itu teringat akan kewajibannya. Barry menatap dengan tatapan polos, mengingatkan bahwa akan sulit jika dirinya harus melakukan sesuatu sendirian, lalu menyarankan agar meminta bantuan kepada Rodi. Seorang pria dengan tatapan lembut dan senyum tipis tanpa menanggapi permintaan Barry dengan penuh pengertian. Dengan nada yang tenang dan ramah, pria itu menyetujui saran tersebut dan berpamitan kepada Gembil. Barry yang bersemangat segera berlari menaiki tangga dan memanggil Eccles dengan sebutan bos. Eccles menoleh dengan tatapan mata merahnya yang tajam, tanpa menyimpan rahasia di balik ketenangannya saat menatap Barry. Barry mendekati Eccles dengan rasa ingin tahu, bertanya mengapa pria itu tiba-tiba melamun di tengah percakapan mereka. Eccles menjawab dengan singkat bahwa ia melamun karena ia menginginkannya menjaga jarak emosional di antara mereka. Eccles memperhatikan interaksi Barry dengan Lexia, menyamakan perilaku Barry seperti anak anjing yang setia menunggu majikannya pulang. Barry dengan ceria memperkenalkan Lexia sebagai temannya, namun Eccles justru mempertanyakan apakah Barry tidak memiliki orang lain untuk dijadikan teman. Barry yang merasa kesal dengan sikap Eccles menyebutnya sebagai paman jahat, sementara Lexia mencoba menenangkan suasana. Lexia menegaskan bahwa tempat itu adalah rumahnya juga, sembari menantang Eccles dengan bertanya siapa yang telah mengajari Barry menjadi begitu nakal. Eccles menghela napas panjang dan mengalihkan pembicaraan tentang direktur panti asuhan yang telah diganti, lalu mengajak Barry untuk berpindah tempat. Eccles memandang Barry dengan tatapan dingin, mengakui bahwa gadis kecil itu memiliki bakat yang unik dan berbeda dari yang lain. Sambil memegang cerutu, Eccles menegaskan bahwa ia telah membeli panti asuhan tersebut dan menjamin teman-teman Barry tidak akan kelaparan lagi. Eccles bercerita tentang orang-orang yang dulu berjanji akan menolong mereka namun gagal, menjadikannya sebuah tindakan yang mudah bagi Eccles untuk mengambil alih. Dengan nada dingin, Eccles bertanya apa yang harus ia lakukan pada seseorang yang dulu memurung mereka di Dumyon bawah tanah. Barry hanya bisa terdiam menatap Eccles, sementara pria itu dengan santai mengancam akan melemparkan orang tersebut kepada anjing yang lapar. Barry terpaku dalam keheningan, membiarkan ingatan pahit tentang rasa takut yang mencekam merayap kembali ke dalam benaknya. Eccles menghembuskan napas panjang sambil memperhatikan Barry, suasana ruangan mendadak terasa begitu berat dan penuh ketegangan. Eccles kemudian mendekat, dengan tenang ia mengatakan bahwa Barry masih terlalu kecil dan pasti merasa ketakutan. Ia memberikan pilihan kejam kepada Barry, bertanya mana yang lebih menyakitkan dan mengerikan di antara semua penderitaan yang pernah mereka lalui. Barry menatap Eccles dengan penuh tanya, mencoba memahami maksud terselubung di balik setiap kata yang diucapkan oleh sang ketua guild. Dalam kilas balik, seorang pengasuh memohon agar anak yang sakit dibawa ke klinik, namun sang direktur dengan kejam menolak mengeluarkan uang. Masa lalu yang kelam terungkap, di mana direktur hanya peduli pada uang dan mengabaikan kesejahteraan mereka, bahkan saat donatur datang untuk melihat. Barry berdiri mematung dengan tatapan kosong, bayang-bayang masa lalu yang kelam terus menghantui pikirannya. Barry merenungkan trauma masa kecilnya saat mereka dianggap kotor dan diusir, lalu bertanya kepada Eccles mana yang lebih menyakitkan. Eccles hanya menjawab dengan dingin bahwa ia tidak tahu, meninggalkan Barry dalam kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Air mata mulai mengalir di pipi Barry, mencerminkan luka batin yang masih belum sembuh sepenuhnya. Di sisi lain ruangan, Lexia tanpa memberikan instruksi tegas kepada Rodi yang hanya bisa menyanggupi perintah tersebut. Barry yang merasa rapuh akhirnya mencari perlindungan dengan memeluk Eccles, berharap menemukan tempat bernaung dari ingatannya yang pahit. Dengan tatapan tajam yang menyimpan rahasia, Eccles membalas panggilan Barry sembari tetap menjaga jarak emosional yang misterius. Eccles menatap Barry dengan sorot mata yang dingin namun intens, seolah sedang menilai sesuatu yang berharga di hadapannya. Tiba-tiba, Padrit muncul di ambang pintu ruangan dan memberikan hormat kepada Eccles dengan sikap yang sangat formal. Padrit melaporkan bahwa tugas yang diberikan kepadanya telah selesai, yang kemudian dibalas oleh Eccles dengan perintah untuk tetap bersiap. Eccles mengalihkan perhatiannya kembali kepada Barry, menanyakan apakah gadis itu telah mempelajari bahasa kekaisaran dengan baik. Barry mengangguk mantap saat Eccles menantangnya untuk menunjukkan kemampuan belajarnya secara langsung. Eccles memberikan instruksi agar Barry segera memperlihatkan apa yang telah ia pelajari, membuat suasana di ruangan itu menjadi tegang. Barry dengan polos menunjukkan hasil tulisannya kepada Eccles, meski ia sendiri ragu apakah itu terlihat seperti gambar atau coretan. Eccles meminta Barry untuk menentukan sendiri apa yang ingin dipelajarinya, dan Barry dengan ragu menyebutkan tentang pertahanan diri. Mendengar keinginan Barry, Eccles menegaskan bahwa gadis itu memang harus belajar melindungi dirinya sendiri di dunia yang keras ini. Eccles menatap Barry dengan tajam, mengingatkan bahwa tidak akan ada orang lain yang akan melindunginya jika ia berada di luar sana. Eccles kemudian memanggil Barry untuk mendekat dan menyodorkan sebuah dokumen, memintanya untuk membaca isi tulisan tersebut. Barry menatap bingung saat seseorang menunjukkan kertas, memanggilnya, bos, dengan nada penuh canda. Ia menegaskan bahwa posisi mereka berbeda, dengan menyebut nama Childs dan ketua. Barry teringat momen saat Brody memberikan sesuatu padanya, sebuah interaksi yang kini tampak janggal dalam ingatannya.
Barry menyodorkan kertas bertuliskan hinaan kepada Brody di depan Eklis, mengira itu adalah bagian dari proses belajarnya. Ia bertanya dengan polos apakah caranya sudah benar. Eklis memijat pelipisnya, merasa pusing dengan tingkah laku Barry. Ia memerintahkan agar orang yang mengajari Barry segera dibawa ke hadapannya. Barry tampak tertegun sejenak, memproses reaksi dingin dari Eklis yang tidak sesuai harapannya. Barry mengeluh kesakitan karena tekanan yang ia terima, sementara Padrid duduk tenang di dekatnya. Padrid menegur Barry, mempertanyakan mengapa ia terus bercanda seolah-olah ia bukan lagi seorang anak kecil. Barry merasa lelah dan mengeluh bahwa sikapnya yang kekanak-kanakan membuatnya terlihat kurang keren di depan anggota baru. Padrid memperingatkan Barry dengan tegas bahwa jika ia terus bersikap demikian, ia harus siap menandatangani surat pengunduran diri. Barry tetap bersikeras akan terus mengangkat tangannya, membuat Padrid bertanya-tanya apakah ia benar-benar orang dewasa. Padrid menatap dengan tajam, memperingatkan bahwa perilaku sembrono mereka akan memicu rumor bahwa guild tersebut dipenuhi oleh orang-orang tidak berguna. Padrid melirik Bender yang sedang santai memakan permen, lalu menegaskan bahwa sikap santai seperti itulah yang justru membawa bahaya bagi mereka semua. Eklis mengumpulkan anggota guild di sebuah ruangan, menyatakan bahwa ia memiliki pengumuman penting untuk disampaikan kepada mereka semua. Seorang anggota guild bertanya tentang batasan perilaku, menanyakan apakah tindakan kejahatan diperbolehkan dalam lingkup pekerjaan mereka. Eklis memberikan izin, namun ia kemudian mempertanyakan maksud dari pertanyaan tersebut dengan nada yang tenang namun mengintimidasi. Anggota guild tersebut mencoba mengklarifikasi maksudnya, merujuk pada insiden pemukulan yang baru saja terjadi di antara mereka. Eklis menegaskan bahwa perilaku kasar di lingkungan guild tidak ditoleransi, meski ia memberikan kelonggaran jika itu terjadi di tempat sepi. Eklis bertanya apa yang dirasa sulit, sembari menekankan bahwa mereka harus mampu mengendalikan kata-kata yang keluar tanpa disadari. Seorang anggota guild menyatakan persetujuannya, meski ia merasa heran mengapa ada begitu banyak orang bodoh yang berkumpul di sana. Eklis menunjuk Gembil untuk mengambil alih peran pengelolaan karena pria itu dianggap paling memahami peraturan guild dibandingkan yang lain. Eklis kemudian menetapkan peran edukasi kepada anggota guild berambut merah meski ia sempat memprotes penunjukan tersebut. Eklis memperingatkan bahwa ia akan memberikan hukuman tegas jika Barry menyimpang dari jalan yang seharusnya. Anggota guild berambut merah itu hanya bisa mengeluh saat ia disuapi permen, menganggap ancaman pemotongan gaji sebagai tindakan yang kejam. Eklis memerintahkan Jin untuk membagi beban pekerjaannya dan fokus mengurus kebutuhan dasar Barry mulai minggu depan. Eklis mempertanyakan Gembil mengenai keamanan Barry, menekankan bahwa meskipun gadis itu sudah cukup dewasa, ia masih membutuhkan sosok pelindung di lingkungan guild yang berbahaya. Gembil mencatat tugas-tugas administratif yang harus dilakukan untuk Barry, mulai dari pengaturan makanan hingga kebutuhan tidurnya agar tetap terjamin. Gembil menegaskan perannya dalam mengelola keuangan dan stok kebutuhan, sementara ia meminta kejelasan mengenai tanggung jawab yang paling krusial bagi Barry. Dalam sebuah kilas balik, Eklis tanpa menekan Barry dengan beban tanggung jawab yang berat, membuatnya merasa terbebani oleh ekspektasi yang sangat tinggi. Eklis merasa bahwa semua urusan penting telah terselesaikan dan memutuskan untuk segera beranjak dari ruangan tersebut. Gembil menyatakan bahwa ia harus segera menemui Eklis untuk memberikan laporan, meminta semua orang untuk menyudahi pembicaraan mereka. Suasana guild terasa berubah drastis dalam beberapa hari terakhir, memberikan kesan ketegangan yang mulai menyelimuti setiap sudut ruangan. Para anggota guild memperhatikan perubahan tersebut, menyadari bahwa kehadiran Barry sebagai anggota baru membawa dinamika yang tidak biasa bagi mereka. Gembil memandang Barry sebagai target potensial, menyadari bahwa kemampuan gadis itu bisa mengundang bahaya dari pihak luar. Gembil merenungkan posisi Barry yang rentan, menyadari bahwa gadis itu belum sepenuhnya memahami risiko yang mengintai di balik kekuatannya. Gembil menyadari bahwa musuh-musuh Child mungkin akan mengincar Barry, namun ia tetap bersikeras bahwa perlindungan di dalam guild adalah yang terbaik bagi gadis itu. Anggota guild lainnya setuju dengan pendapat Gembil, mengakui bahwa Barry memang harus tetap berada di bawah pengawasan ketat untuk keselamatannya. Anggota guild itu tersenyum lebar, menekankan kepada rekan-rekannya bahwa mereka semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga Barry dengan sebaik-baiknya. Gembil muncul dengan tatapan tajam, memanggil tuannya dengan nada serius yang memecah suasana santai di ruangan tersebut. Barry yang masih kecil mencoba menawarkan permen kepada Gembil, namun pria itu justru mempertanyakan kebiasaan Barry yang memakan permen di larut malam. Barry menjelaskan bahwa Bender memberinya permen tersebut dan bertanya mengapa Gembil menolak tawarannya, padahal rasanya sangat lezat. Gembil dengan tegas menegur Barry karena ia merasa gadis kecil itu sudah terlalu banyak mengonsumsi makanan manis. Barry menatap keluar jendela yang menunjukkan pemandangan malam, lalu bertanya mengapa Gembil belum juga pulang ke kediamannya. Gembil menjawab dengan singkat bahwa ia akan pulang nanti, menyiratkan adanya tugas atau urusan yang masih harus diselesaikan. Gembil kemudian memanggil Barry, berusaha menarik perhatian gadis kecil itu untuk memberikan nasihat penting tentang lingkungan mereka. Gembil menasihati Barry agar tidak terlalu baik kepada semua orang, karena di dunia yang keras ini, orang jahat bisa muncul kapan saja. Barry yang polos bertanya apakah maksud Gembil adalah tentang permen, dan Gembil menegaskan bahwa peringatannya berlaku untuk semua aspek kehidupan. Barry tetap bersikeras menawarkan permen kepada Gembil, sementara pria itu merenung apakah gadis kecil ini memang pengecualian atau hanya sekadar naif. Dalam benak Gembil, ia bertanya-tanya apakah kebaikan Barry muncul karena usianya yang masih kecil atau karena ia memang sosok yang lemah di mata orang lain. Sebuah mani kecil berpindah tangan, memicu perenungan tentang kesamaan nama di antara mereka.
Barry duduk dengan tenang di pangkuan Dembil, ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah memberitahu Lexiar tentang wanita berambut merah itu. Bill menjelaskan bahwa wanita tersebut hanyalah pembunuh yang menyelinap masuk, namun ia tetap waspada terhadap kemungkinan adanya penyusup lain yang belum tertangkap. Gembil meyakinkan Barry bahwa ia akan segera menerima penghargaan dari Eccles karena telah berhasil menangkap sang pembunuh. Barry merasa bingung dan bertanya mengapa ia yang dipuji, padahal Gembillah yang sebenarnya berhadapan langsung dengan musuh tersebut. Gembil memberikan permen sebagai imbalan dan menyuruh Barry untuk segera beristirahat mengakhiri perbincangan malam itu. Barry berjalan sendirian menyusuri lorong yang sunyi, namun langkahnya terhenti saat ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. Barry berjalan sendirian di lorong mansyah yang sunyi, suasana terasa mencekam dengan kehadiran bunga-bunga gelap yang misterius. Tiba-tiba, Barry merasakan kehadiran seseorang di belakangnya dan langsung memanggil nama Gembil dengan penuh tanda tanya. Barry mencoba menutupi kegugupannya, bersikeras bahwa ia sama sekali tidak merasa takut akan kehadiran hantu di sana. Sebuah kilatan cahaya menunjukkan senjata tajam, menegaskan bahwa ada seorang sang pembunuh yang sedang menyusup ke dalam mansyah. Barry terkejut saat menyadari bahaya yang mengancam di tengah kesunyian malam yang mencekam. Eccles muncul di hadapan Barry, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan dan dingin. Dengan gerakan cepat, Eccles mendekati Barry dan memegang bahunya, membuat gadis itu tersentak karena terkejut. Eccles menatap Barry dengan tajam, bertanya mengapa ia berkeliaran di luar kamar alih-alih beristirahat dengan tenang. Eccles segera menuntun Barry kembali ke tempat tidur dan menyuruhnya untuk segera beristirahat tanpa banyak bicara. Barry mengeluh bahwa ia belum merasa mengantuk, namun Eccles tetap bersikeras agar ia segera memejamkan mata. Eccles memperingatkan Barry bahwa ia tidak akan tumbuh tinggi jika terus begadang, membuat Barry panik dan segera berbaring. Eccles mengamati Barry yang akhirnya terlelap, memastikan gadis itu tidur dengan nyenyak di bawah pengawasannya. Barry merasa sangat bersyukur karena kini memiliki berangkas pribadi dan gaun-gaun indah, sebuah kemewahan yang tak pernah ia bayangkan saat masih hidup susah. Ia pun berterima kasih kepada Bender yang dengan sabar membantunya berpakaian cantik hari ini, dan Bender membalasnya dengan sikap yang sangat santun. Tiba-tiba, suasana berubah saat seseorang memanggil Barry dengan sebutan kasar, "Hei, kotoran tikus." Barry sontak merasa kesal dan mendembungkan pipinya karena sebutan yang tidak sopan itu. Barry dengan tegas memprotes panggilan tersebut, namun pria itu justru balik bertanya tentang identitas aslinya dengan nada meremehkan. Tidak terima, Barry berseru dengan penuh penekanan bahwa namanya adalah Rodi, berharap pria itu berhenti memanggilnya dengan sebutan aneh. Barry pun mengonfirmasi identitas pria di hadapannya sebagai Bender, yang kemudian dibenarkan oleh pria tersebut. Pria itu tetap tidak peduli dan terus mengejek Barry sebagai tikus kecil, sementara Barry merasa sangat terganggu dengan kelakuannya. Barry mencoba membela diri dengan logika polosnya, bersikeras bahwa ia harus membalas perlakuan orang lain dengan setimpal sesuai apa yang ia pelajari. Pria itu hanya tertawa sinis mendengar celotehan Barry, membuat Barry semakin kesal dan pasrah dengan situasi yang tidak masuk akal ini. Pria itu sekali lagi memanggilnya tikus kecil, memicu amarah Barry yang kembali menegaskan namanya adalah Rodi. Di sela pertengkaran itu, pria tersebut tiba-tiba bertanya dengan serius apakah Barry benar-benar kehilangan seluruh ingatan masa lalunya sebelum ia berada di panti asuhan. Eccles menyodorkan sebungkus kue kepada Barry dengan nada bertanya, seolah sedang memuji sesuatu di balik keramahannya. Barry menyambut uluran tangan itu dengan antusias, namun ia masih merasa ragu dan canggung di hadapan Eccles. Eccles menatap Barry lekat-lekat, mengakui dalam hati bahwa ia masih belum bisa mengingat detail masa lalu yang seharusnya. Barry tampak kebingungan, seolah ada ingatan yang tersangkut di balik benaknya namun tetap tak bisa diraih. Eccles merenungkan misteri Lexiard yang kekuatannya muncul setelah insiden penculikan, sebuah teka-teki yang terus menghantuinya. Ia merasa frustrasi karena setiap kali mendekati kebenaran, petunjuk yang ia temukan selalu berakhir dengan kematian saksi kunci. Eccles teringat saat ia tidak sengaja menemukan Barry, seorang anak yang memiliki kemampuan aneh namun tidak memiliki ingatan masa lalu. Ia pun semakin yakin bahwa ada hubungan mendalam dan rahasia antara Barry dan Lexiard yang belum terungkap. Barry mencoba meraih kue itu dengan gemas, namun Eccles menariknya kembali untuk menggodanya. Barry merajuk dan bersikeras meminta kuenya, sementara Eccles menuntutnya untuk mengucapkan kata tolong. Barry menggerutu kesal, menyebut Eccles sebagai pemimpin paling menyebalkan sedunia karena terus mempermainkannya. Eccles hanya tersenyum tipis, memancing reaksi Barry yang kini menatapnya dengan penuh harap akan camilan tersebut. Barry menikmati camilan manisnya dengan ekspresi yang begitu ceria, seolah tidak ada beban di dunia ini. Eccles memperhatikan Barry yang sedang asyik memakan kue, lalu bertanya apakah rasa camilan itu cukup memuaskan. Barry menjawab dengan penuh semangat bahwa kue tersebut sangat enak, menambah suasana hangat di antara mereka. Seseorang tiba-tiba menutup pintu dan masuk, memecah momen santai antara Eccles dan Barry. Eccles bertanya apakah Barry merasa senang karena pesta yang akan dihadiri atau hanya karena makanannya semata. Barry dengan polos mengakui bahwa ia merasa senang karena kedua hal tersebut. Barry segera berlari menghampiri Lexiard yang baru saja datang, menyambutnya dengan pelukan hangat yang penuh kegembiraan. Eccles menatap tajam ke arah Brody, memikirkan dilema apakah ia harus membiarkan mereka tetap bersama atau justru memisahkan keduanya. Eccles memberikan instruksi tegas kepada Brody agar segera mengamankan salah satu dari mereka jika tanda bahaya sekecil apapun muncul. Di tengah keramaian pesta, Barry tampak takjub melihat kemeriahan di sekelilingnya, sementara Lexiard berdiri tenang di sampingnya. Rodi menghampiri Barry dengan nada bercanda, menggoda gadis itu agar tidak sampai meneteskan air liur karena terlalu bersemangat. Heningan menyelimuti aula pesta saat Lexiard berjalan masuk dengan anggun, menggandeng tangan Barry di sisinya.
Lexiard menatap Barry dengan penuh tanya, menyadari perubahan suasana yang tiba-tiba menjadi sangat hening di sekitar mereka. Saat hidangan disajikan, Barry merasa gugup dan terkejut, namun Lexiard tetap berada di dekatnya untuk memberikan dukungan. Seorang anggota guild yang berambut merah menyapa kerumunan dengan lantang, mencoba memecah kecanggungan yang menyelimuti para tamu. Ia mendesak para anggota guild lainnya untuk berhenti menatap dan mulai berinteraksi dengan Barry, sang anggota baru. Barry berdiri mematung di tengah pesta, merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya apakah kehadirannya justru tidak disukai oleh orang-orang di sana. Tiba-tiba, seorang pria bernama Mughlai muncul di hadapan Barry dengan sopan, membungkukkan tubuhnya untuk memberikan salam hangat. Mughlai tersenyum ramah, menjelaskan bahwa kedatangannya ke pesta itu khusus untuk menyambut Barry sebagai anggota baru guild. Rudy dengan ceria memperkenalkan dirinya kepada Barry, berusaha mencairkan suasana dengan semangat yang menular. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, dan Barry berseru memanggil nama Chision dengan penuh kelegaan saat melihatnya datang. Chision muncul membawa buket bunga besar yang indah, lalu dengan berani meminta Barry untuk berkencan dengannya di hadapan semua orang. Di tengah pesta yang megah, seorang wanita bergaun merah muda tampak memberanikan diri untuk memberikan sebuket bunga kepada seorang anggota guild yang lewat. Di tempat lain, Barry menatap ke arah sosok misterius dengan perasaan penasaran yang mendalam, bertanya-tanya dalam hati tentang identitas orang yang menarik perhatiannya tersebut.